Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta belajar. Kali ini Pak Didi akan memberikan pembahasan soal penilaian akhir tahun untuk mata pelajaran kimia kelas 11. Adapun materi yang akan dibahas adalah larutan asam basa, kelarutan dan hasil kali kelarutan, serta materi koloid. Sobat cinta belajar, mari kita simak video berikut ini. Asam dan basa merupakan dua senyawa kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sifat asam dan basa dari suatu larutan dapat dijelaskan menggunakan beberapa teori. Salah satunya teori Arrhenius. Menurut Arrhenius, basa adalah, saya jelaskan sedikit di sini. Untuk Arrhenius menyatakan bahwa asam adalah senyawa kimia yang melepaskan ion H+-nya ketika dilarutkan dalam air. Sedangkan untuk basa, ini adalah senyawa kimia yang melepaskan ion hidroksidanya atau ion OH-nya dalam air. Sehingga bisa disimpulkan jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu zat yang larutannya dalam air melepaskan ion OH-. Berikutnya, pada reaksi H2PO4- tambah H2O menghasilkan H3PO4 plus OH- yang ditanyakan adalah pasangan asam basa konjugasi menurut Bronsted-Lowry. Untuk pertanyaan pasangan asam basa konjugasinya, di sini bisa menggunakan cara cepat. Caranya adalah cari yang selisih 1H+. Selisih 1H+. Yang kedua, senyawanya harus sejenis. Senyawanya harus sejenis. Oke, kita cek di sini. Yang A di sini dipastikan salah. H2O dengan H2PO4. Otomatis di sini tidak sejenis. OH- dengan H3PO4 juga tidak sejenis. Otomatis yang B juga salah. Yang C di sini sejenis, H3PO4, H2PO4. Yang D lagi-lagi tidak sejenis. Sudah pasti salah ya. Tinggal C dan E. Yang E di sini H2O dan OH- di sini juga sejenis. Nah, dari sini mana yang paling tepat? Oke. Kita tambahkan syarat berikutnya adalah dari kiri ke kanan, karena tanda panahnya di sini. Namanya asam dan basa konjugasi itu berkurang 1H+. H2O menjadi OH- ini kan berkurang 1H+, maka ini yang tepat. Sedangkan H2PO4 menjadi H3PO4, ini memang selisih 1H+, tapi nilainya bertambah 1H+. Maka yang tepat adalah yang E. Berikutnya, nilai pH dari basa lemah NH4OH 0,001 molar dan Kb 10⁻⁵ ya. Di sini NH4OH adalah basa lemah. Sehingga untuk mencari pH harus lewat OH- terlebih dahulu. Bahwa nilai konsentrasi OH-nya adalah akar Kb dikali molarnya basa. Molarnya basa 0,001. Saya jadikan perpangkatan adalah 1 kali 10⁻⁻3. Maka dari sini OH-nya sama dengan akar Kb-nya adalah 10⁻⁵, molarnya basa adalah 10⁻⁵, hasilnya adalah akar dari 10⁻⁸. Maka dipastikan konsentrasi OH-nya 10⁻⁴. Nah, dari sini untuk mencari pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Berarti sama dengan min log 10⁻⁴. Hasilnya adalah 4. Dari sini pH bisa dihitung
bahwa pH ditambah dengan pOH itu sama dengan 14, sehingga pH sama dengan 14 dikurangi pOH, berarti 14 dikurangi 4, berarti otomatis pH-nya sama dengan 10. Oke, yang tepat adalah yang B. Berikutnya, sebanyak 30 ml larutan H3PO4 dititrasi dengan larutan CaOH 2 kali. Oke, kita masuk di dalam bab titrasi ya. Berarti dari sini jika yang ditanyakan berhubungan dengan titrasi, maka langsung saja dituliskan bahwa molarnya asam dikali volumenya asam dikali valensi H+ sama dengan molarnya basa dikali dengan volumenya basa dikali valensi OH-. Dan di sini yang ditanyakan adalah konsentrasi larutan H3PO4 asam fosfat. Berarti molarnya asam inilah yang ditanyakan. Maka yang lain semuanya harus diketahui. Volumenya asam tahu 30 ml. Valensi H+-nya sudah tahu ini H3PO4 hanya ada 3. Molarnya basa, lah ini yang belum diketahui. Volumenya basa diketahui ada 50 ml. Titran ini adalah yang digunakan untuk titrasi, yaitu CaOH 2 kali ya, volumenya 50 ml. Valensinya 2 di sini CaOH 2 kali. Berarti sebelum masuk ke rumus ini kita harus mencari dulu molarnya basa. Molarnya basa di sini suasananya basa kuat ya. CaOH 2 kali ini adalah basa kuat. Sehingga apa yang diketahui kita jadikan OH. Di situ diketahui pH-nya sama dengan 10 plus log 9, sehingga dari sini pOH-nya sama dengan 14 dikurangi 10 plus log 9, sehingga hasil pOH-nya adalah 4 min log 9. Otomatis konsentrasi OH-nya adalah 9 kali 10 pangkat min 4. Dari konsentrasi OH- kita bisa menentukan molaritasnya, bahwa konsentrasi OH- sama dengan molaritas dikali valensi OH-. Konsentrasi OH-nya 9 kali 10 pangkat min 4, molarnya kita cari, molarnya basa, valensi OH- 2 ya, CaOH 2 kali. Sehingga dari sini molarnya basa sama dengan 9 kali 10 pangkat min 4 dibagi 2, hasilnya adalah 4,5 10 pangkat min 4 molar. Oke. Sehingga dari sini kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus yang ada. Langsung saya tuliskan di sebelah kiri. Di sini kita masukkan ke dalam rumus bahwa molarnya asam ditanyakan. Volumenya asam 30. Valensinya H3PO4 berarti 3. Molarnya basa 4,5 10 pangkat min 4. Volumenya basa 50. Valensinya 2. Berarti molarnya asam dikali 90 sama dengan 4,5 kali 100 berarti 450 10 pangkat min 4. Berarti molarnya asam sama dengan 450 10 pangkat min 4 dibagi 90. Coret 5. Berarti hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 4 molar. Oke, yang B ya. Sebanyak 100 ml larutan CaOH 2 kali dengan konsentrasi tertentu memiliki pH 12. Yang ditanyakan adalah massa. CaOH 2 kali di sini adalah basa kuat. Basa kuat, sehingga dari sini harus ditentukan nilai OH-nya terlebih dahulu. Masih dalam pH-nya 12, otomatis pOH-nya sama dengan 14 dikurangi 12. Berarti pOH-nya sama dengan 2. Sehingga konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 2. Konsentrasi OH- sama dengan molar dikali valensi OH-.
sehingga molarnya bisa dihitung, yaitu konsentrasi OH- dibagi valensi OH- sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,5 10 pangkat min 2 atau 5 kali 10 pangkat min 3 molar. Jadi molaritasnya CaOH 2 kali sudah bisa dicari. Dari sini massa bisa ditentukan lewat rumus molaritas, bahwa molar sama dengan gram per mr kali 1000 per mililiter. Nah, ini mr-nya yang belum tahu ya, kita hitung. mr-nya CaOH 2 kali sama dengan AR-nya Ca ditambah 2 kali AR-nya O ditambah 2 kali AR-nya H. Berarti AR-nya Ca di sini adalah 40, 2 kali 16 AR-nya O, 2 kali 1 AR-nya H 40 ditambah 32 tambah 2 hasilnya 74. Berarti dari sini bisa kita langsung masukkan molaritasnya 5 kali 10 pangkat min 4, gramnya dicari, mr-nya 74, ini 1000 dibagi volumenya adalah 100. Coret 10 ya. Berarti gramnya sama dengan 74 dikali 5 kali 10 pangkat min 4 dibagi 10. 74. Nah, dari sini 5 sama 10 bisa kita coret. Ya, 274 bagi 2 sama dengan 37. Ya kan? Berarti dari sini ya, molarnya 5 kali 10 pangkat min 3 ya, bukan 5 kali 10 pangkat min 4, 5 kali 10 pangkat min 3. Berarti 74 dibagi 2, 37 kali 10 pangkat min 3 gram. Atau 37 miligram. Oke, yang B. Warna larutan asam formiat diberi 2 tetes, suatu indikator adalah sama dengan warna larutan HCl. Jika ada keterangan warnanya sama, ini menunjukkan bahwa nilai pH-nya sama. Otomatis konsentrasi H+-nya juga sama. Dapat disimpulkan konsentrasi H+-nya HCOOH nanti sama dengan konsentrasi H+-nya dari HCl. HCOH adalah asam lemah, asam formiat, maka untuk mencari H+-nya adalah akar Ka kali Ma. Untuk HCl ini asam kuat, maka konsentrasi H+-nya sama dengan molar dikali valensi H+. Saya masukkan akar, Ka-nya kita hitung, dicari ya nanti. Molarnya 0,1 yaitu 10 pangkat min 1 sama dengan molarnya HCl 2 kali 10 pangkat min 3, valensi H+-nya 1. Oke, biar akarnya ini hilang, kita kuadratkan. Nah, dari sini bisa langsung kita hitung. Untuk Ka di akar, tinggal akarnya saja yang hilang. Kalau dikuadratkan berarti tinggal Ka dikali 10 pangkat min 1. Nah, sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 ini dikuadratkan. Berarti 2 kuadrat adalah 4. 10 pangkat min 3 berarti 10 pangkat min 6. Berarti Ka-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 1. Hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 5. Oke, berarti yang tepat yang D. Berdasarkan tabel hasil percobaan tersebut yang termasuk larutan penyangga. Ciri-ciri larutan penyangga adalah dia mampu mempertahankan nilai pH. Mampu mempertahankan nilai pH. Sehingga dari sini pH-nya berubah tetapi tidak melebihi 1 satuan pH. pH sedikit berubah. Ya, sedikit berubah, tidak melebihi 1 satuan pH.
tidak melebihi 1 satuan pH. Artinya, jika ditambahkan asam, pH-nya turun tapi hanya 0, jika ditambahkan basa naik tapi hanya 0, berarti dari sini kita lihat yang P misalkan. pH awalnya 9. Setelah ditambahkan asam 5,8, langsung turunnya terlalu drastis ya. P sudah pasti salah. Yang Q 5 menjadi 3,2 juga turunnya terlalu drastis ya. 8 menjadi 7,9. Nah, turunnya cuma 0,1. 8 menjadi 8,2, naiknya cuma 0,2. Berarti R ini larutan penyangga. Yang S dari 6 menjadi 5,6, turun hanya 0,4. Terus ditambahkan basa 6 menjadi 6,2, naik juga hanya 0,2. Ini juga larutan penyangga. Sedangkan yang T awalnya 4,5, turun langsung menjadi 3,1 ya. Turunnya terlalu drastis ya. Sehingga dari sini yang merupakan larutan penyangga adalah R dan S. Untuk membuat larutan penyangga yang mempunyai pH 4 ke dalam larutan CH3COOH 0,5 molar harus ditambahkan larutan CH3CONA 0,5 molar sebanyak berapa? Larutan penyangganya dibuat dari asam lemah CH3COOH ya, di sini asam lemah dengan garamnya. Ini sudah ada garamnya atau konjugasinya, sehingga langsung bisa masuk ke dalam rumus bahwa konsentrasi H+, karena ini penyangganya penyangga asam, sama dengan Ka, ini molnya asam dibagi molnya garam. Seharusnya dikali valensi ya. Valensi ini artinya indeks yang lemah. Kebetulan di sini garamnya indeksnya 1. Berarti langsung saja kita masukkan ke dalam rumus yang ada. Oke ya. Konsentrasi H+-nya oke, diketahui pH-nya 4. Berarti konsentrasi H+-nya nanti adalah 10⁻⁴. Oke. Langsung konsentrasi H+-nya 10⁻⁴, Ka-nya 1 kali 10⁻⁵, mol asamnya ini mili, tidak apa-apa, langsung dimasukkan saja karena jawabannya juga sudah dalam mililiter. Berarti mol itu molar dikali volume, berarti 0,5 dikali dengan 100. Oke, untuk CH3CONA garamnya 0,5, kita kalikan X, kita tidak tahu, valensinya adalah 1 juga. Ini kita bisa coret-coret, min 5, min 4, berarti tinggal min 1. 0,5 X kali 1 sama dengan X sama dengan 10⁻⁻1 dikali 100. Berarti X-nya sama dengan 10 ml. Oke, sudah tepat. Lanjut nomor 9, di antara garam-garam di bawah ini yang mengalami hidrolisis sempurna ya. Syarat dari hidrolisis sempurna ini adalah garamnya dibentuk dari asam lemah dan basa lemah. Dua-duanya lemah, jadi bisa terhidrolisis sempurna. Jika dua-duanya kuat, tidak terhidrolisis. Jika salah satu kuat, salah satu lemah, itu terhidrolisis sebagian. Kita cek di sini CH3COONA yang A di sini ini dibentuk dari CH3COOH dan NaOH. CH3COOH asam lemah betul, tapi NaOH-nya basa kuat. Oke, jadi salah. Yang A kurang tepat. CH3CONH4 ini dibentuk dari CH3COOH asam lemah
dan NH4OH ini juga basa lemah. Berarti yang tepat adalah yang B ini ya. Tapi kita cek dulu yang C, D, dan E. NH4Cl ini dibentuk dari NH4OH, ini basa lemah, dan HCl. Nah, HCl ini asam kuat, otomatis salah ya. NH4 dua kali SO4 ini juga dibentuk dari NH4OH, basanya basa lemah, tapi asamnya H2SO4 ini asam kuat. NaCN ini dibentuk dari NaOH, ini basa kuat ya, sudah pasti salah ya, tapi HCN-nya asam lemah. Jadi dapat disimpulkan yang paling tepat adalah yang B, dibentuk dari asam lemah dan basa lemah. Harga pH larutan CH3COOH 0,4 molar adalah 3 min log 2. Harga pH dari CH3COOH yang dicampur dengan CaOH 2 kali. Ini asam lemah. Untuk CaOH 2 kalinya basa kuat. Jadi kalau masih asam dan basa, kita belum bisa menentukan pakai cara penyangga atau hidrolisis, maka kita reaksikan terlebih dahulu bahwa CH3COOH ditambah dengan CaOH 2 kali, ini akan menjadi Ca dalam kurung CH3COO 2 kali plus H2O, kita setarakan CH3COH nya 2 kali, ini 2, kita masukkan CH3COOH nya 100 ml 0,1 molar, CaOH 2 kalinya 100 ml 0,05 molar. Oke, kita kalikan untuk menjadikan milimol. CH3COOH nya 100 dikali dengan 0,1 adalah 10 milimol. Mula-mula nanti reaksi, ini sisanya. Oke, ini plus, awalnya nggak ada produknya, min, mula-mula 10 milimol, ini 5 milimol. Tapi jangan langsung ditentukan, berarti yang kecil 5 ini yang habis, yang 10 sisa. Kita bagi dulu dengan koefisien masing-masing untuk menentukan siapa yang habis, siapa yang sisa. 10 dibagi 2, ini hasilnya adalah 5. 5 dibagi 1, koefisiennya 5 juga, berarti sama, berarti dua-duanya akan habis. Berarti ini 5, ketika koefisiennya 1, kalau 2 berarti 10 lah. Garamnya di sini koefisiennya 1, sehingga ini 5 juga. 5 berarti sisa 5 milimol. Karena asam dan basanya dua-duanya habis, sudah pasti menggunakan rumus hidrolisis. Hidrolisis menggunakan molar, maka volumenya ini ya, milimolnya ini kita bagi dengan volume total. Kita bagi dengan volume total. Volume totalnya adalah 100 dan 100, akhirnya 200 ya. Berarti ini 5 dibagi 200, hasilnya adalah 0,025 molar ya. Sehingga dari sini kita bisa menghitung, tetapi dari sini nilai Ka-nya belum diketahui ya. Nilai Ka-nya belum diketahui. Nilai Ka bisa kita hitung dari ini yang saya kasih warna hijau ini. Ya, ini nilai Ka-nya bisa kita hitung. Ini pH-nya 3 min log 2. Berarti konsentrasi H plus-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Ya, berarti dari sini langsung saya tuliskan. Ya, langsung saya tuliskan di sini bahwa konsentrasi H plus sama dengan akar Ka kali Ma, konsentrasi H plusnya 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan akar Ka, Ma nya adalah 4 kali 10 pangkat min 1, kita kuadratkan, ini dikuadratkan, hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 sama dengan Ka dikali 4 kali 10 pangkat min 1, sehingga Ka nya sama dengan
4 kali 10 pangkat min 6 dibagi 4 kali 10 pangkat min 1. Hasilnya 1 kali 10 pangkat min 5. Langsung kita masukkan bahwa di sini karena asam dari asam lemah basa kuat lebih dominan basanya, berarti OH min sama dengan akar KW per Ka kali molaritas garam dikali valensi yang lemah. Tapi dari sini kita bisa memprediksi bahwa di dalam soal ini tidak perlu kita menjawab dari A, B, C, D, E. Kita bisa menentukan mana yang pasti salah. Kita lihat di sini garamnya dibentuk dari asam lemah dan basa kuat. Karena basanya lebih kuat daripada asamnya, pasti pH-nya nanti di atas 7. Pasti pH-nya di atas 7. Otomatis jawaban A, B, dan C sudah pasti salah. Tinggal D sama E. Coba kita masukkan di sini. Berarti OH-nya sama dengan akar KW itu 10 pangkat min 14, Ka-nya tadi 1 kali 10 pangkat min 5, molar garamnya ini 0,025, itu boleh diganti 25 10 pangkat min 3 ya. Berarti 25 kali 10 pangkat min 3, valensinya 2. Kan CH3CO hanya 2 kali. Sehingga dari sini kita bisa akar berarti 50 kali min 14 sama min 3 min 17 dibagi min 5 berarti dikurangi min 5 min 12. Maka akar 50 saya anggap 1, berarti OH minnya sama dengan 7. Sorry, akar 50 saya anggap 7 ya. Min 12 di akar. Berarti 10 pangkat min 6. Berarti POH-nya sama dengan 6 min log 7. Hati-hati ini masih POH. Berarti pH-nya sama dengan 14 dikurangi 6 min log 7. Jadi hasilnya adalah 8 plus log 7. It's okay. 8 plus log 7. Berarti yang tepat adalah yang D. Untuk nomor 11, jika kelarutan Na2SO4 dalam air adalah S mol per liter, maka hasil kali kelarutan atau KSP-nya berapa di sini? Oke, kita ionisasi bahwa Na2SO4 ini kalau saya uraikan jadi 2Na plus SO4 2 min, maka ini plus 1 kali 2 plus 2 ini min 2, hasilnya pasti 0. Kalau ini saya misalkan S, berarti ini 2S, ini S. Karena nilainya tadi dimisalkan S ya. Maka KSP Na2SO4 sama dengan 2Na plus kuadrat, hati-hati karena koefisiennya 2, ini SO4 2 min pangkat 1 ya. Sehingga dari sini 2S kuadrat dikali S, 4S kuadrat dikali S, hasilnya adalah 4S pangkat 3. Oke. Berikutnya nomor 12, pada suhu tertentu kelarutan MgOH2 kali dalam air adalah 1,435 mg per liter. Berapa kelarutan MgOH2 kali dalam satuan mol per liter? Nah, di sini miligram dijadikan mol, otomatis ini miligram per mr ya. Liternya sudah sama. Sehingga dari sini untuk menjadikan mol per liter, nah, otomatis 1,435 mg berarti 10 pangkat min 3 ya, gram per liter ya, dibagi, nah supaya mol itu kan dibagi mr, mr-nya 143,5. 1,435 dibagi 143,5, otomatis kan ini hasilnya adalah 10 pangkat min 2 atau 0,01 kali 10 pangkat min 3. Ini gram per mol ya. Mr itu molnya naik, gramnya coret, berarti tinggal mol per liter pas. Berarti 10 pangkat min 5 mol per liter. Oke. Min 5 yang A.
Berikutnya, jika diketahui KSP SR-SO4 1,6 dikali 10 pangkat min 7, maka massa dari SR-SO4. Oke, sebelum ke massa, kita harus tahu S-nya atau kelarutannya. SR-SO4 ini, kalau diuraikan kan jadi SR plus SO4. 2 min, ini 2 plus. Berarti ini S, ini S. Berarti KSP-nya nanti sama dengan S kuadrat. Sehingga S sama dengan akar dari KSP. KSP-nya 1,6 10 pangkat min 7. Ini saya jadikan biar pangkatnya genap kan 16 10 pangkat min 8. Oke ya, saya masukkan 16 kali 10 pangkat min 8. Hasilnya S-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, dari sini kita bisa mencari gramnya. Bahwa S atau solubility itu setara dengan molaritas. Langsung saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan ke atas bahwa S itu sama dengan molaritas, yaitu gram per mr kali 1000 per mililiter. 4 kali 10 pangkat min 4 sama dengan gram. Kita cari mr-nya 184 dikali 1000, volumenya 1 liter, berarti 1000 juga. Oke, kita coret, berarti gramnya tinggal 184 dikali 4 kali 10 pangkat min 4. 184 kali 4 itu adalah 736 ya, 736 kali 10 pangkat min 4 ya, atau 73,6 10 pangkat min 3 gram ya, kalau dalam mili berarti 73,6 miligram. Oke, berarti 73,6 miligram. Berikutnya nomor 14, di sini kelarutan dalam ion sejenis NiOH 2 kali dalam NiCl 2 kali ya. Berarti saya tuliskan ionisasinya NiOH 2 kali, saya uraikan menjadi Ni2 plus 2OH min. Untuk NiCl2 saya uraikan menjadi Ni2 plus 2Cl min. Berarti yang sejenis Ni-nya, maka yang ditanyakan adalah OH min-nya. Oke, NiCl2-nya 0,01. 0,001 ya. 001 berarti Ni-nya juga sama karena koefisiennya sama. Berarti ini kita naikkan 0,001. Ini yang kita tanyakan ya. Berarti ini 2S. Oke, KSP sama dengan Ni2 plus pangkat 1 dikalikan 2OH min kuadrat. Berarti dari sini KSP sama dengan 6 kali 10 pangkat min 18. Ni2 plusnya 10 pangkat min 3. Ini adalah 2S kuadrat. Ya, berarti dari sini 2S kuadrat itu adalah 4S kuadrat ya. 4S kuadrat sama dengan 6 kali 10 pangkat min 18 dibagi 10 pangkat min 3. Berarti 4S kuadrat sama dengan 6 kali 10 pangkat min 15. Berarti S kuadrat sama dengan 6 kali 10 pangkat min 15 dibagi 4. Berarti S kuadrat sama dengan 1,5 10 pangkat min 15. Atau 15 kali 10 pangkat min 16. Sehingga S-nya sama dengan akar dari 15 kali 10 pangkat min 16. Akar dari 15 adalah 3,87. 10 pangkat min 8. Maka yang paling tepat adalah yang E. Akar dari 15 adalah 3,87. Akar dari 10 pangkat min 16 adalah 10 pangkat min 8. Oke, untuk soal nomor 15 di sini ada CaCl2 dicampur dengan Na2CO3 yang ditanyakan berhubungan dengan
teori pengendapan ya. Jika menjumpai soal seperti ini, maka Sobat Cinta Belajar cukup melihat apa yang diketahui di KSP. Karena yang diketahui CA sama CO3, maka yang kita ambil hanya CA dan CO3-nya saja. Oke. Langsung saya tuliskan untuk CA, Cl2 saya uraikan menjadi Ca2 plus 2 Cl min, yang kita ambil hanya Ca-nya saja. Ini 200 ml 0,001 molar atau 10 pangkat min 3 molar. Kita kalikan langsung jadi milimol. Ya, berarti 2 kali 10 pangkat min 1. Maka Ca-nya juga sama, 2 kali 10 pangkat min 1 milimol. Oke, sekarang kita uraikan yang Na2CO3. Ini diuraikan jadi 2Na plus CO3 2 min. Ini 300 ml 0,001 berarti 10 pangkat min 3 molar. Kita kalikan berarti tinggal 3 kali 10 pangkat min 1 milimol. Sedangkan yang penting itu CO3-nya. Berarti sama, koefisiennya sama-sama 1, maka ini juga 3 kali 10 pangkat min 1 milimol. Oke, karena Ca sama CO3 saja, berarti nanti hasil kali ion antara Ca2 plus dengan CO3 2 min ini kita bandingkan dengan KSP-nya. Jika hasil kali ionnya lebih besar daripada KSP-nya, maka terjadi pengendapan. Tapi jika KSP-nya yang lebih besar daripada hasil kali ionnya, maka di situ masih dalam kondisi larutan. Kita masukkan konsentrasi Ca di sini adalah milimolnya dibagi volume total. Hati-hati, dibagi volume total. Ca-nya tadi 2 kali 10 pangkat min 1. Kita bagi dengan volume total. Volume totalnya 200 sama 300. Berarti kita bagi dengan 500. CO3-nya juga sama. 3 kali 10 pangkat min 1-nya kita bagi dengan 500. Nanti kita bandingkan dengan KSP-nya, yaitu 5 kali 10 pangkat min 9. 2 dibagi dengan 500 itu adalah 0,004 dikali 10 pangkat min 1. Kita kalikan dengan 3 dibagi 500 itu 0,006 10 pangkat min 1. 0,004 ini adalah 4 kali 10 pangkat min 3 dikali min 1, berarti 4 kali 10 pangkat min 4 dikali 6 kali 10 pangkat min 4 juga. Berarti hasilnya nanti adalah 24 kali 10 pangkat min 8. Ini lebih besar dari 5 kali 10 pangkat min 9 ya. Otomatis 24 dikalikan, hati-hati di sini, 24. Berarti kalau kita jadikan koma 2,4, berarti nanti hasilnya adalah, nah ini yang perlu dicerna, 2,4 ya. Kalau ini 24 kali 10 pangkat min 8, ini 5 kali 10 pangkat min 9. Nah, saya tuliskan di sebelah sini bahwa 24 kali 10 pangkat min 8 dibandingkan dengan 5 kali 10 pangkat min 9, ini kalau diperkecil atau koma kan 2,4 kali 10 pangkat min 9. Kalau ini tambah kecil berarti tambah besar. Oh, tangannya min 7 berarti ya. Otomatis tambah besar. Ya, betul. Berarti 24 kali 10 pangkat min 8 lebih besar daripada 5 kali 10 pangkat min 9. Berarti terjadi endapan. Oke. Ini terjadi endapan. Oke, terjadi endapan berarti yang A. Demikian pembahasan untuk soal penilaian akhir tahun materi mata pelajaran kimia kelas 11. Semoga bermanfaat. Apabila masih ada kesulitan, bisa ditanyakan pada
Pak Didik di sini, dan juga bisa dituliskan pada kolom komentar. Pesan hari ini, orang sukses dan tidak sukses tidak berbeda jauh dalam kemampuan mereka. Mereka berbeda dalam keinginan mereka untuk mencapai potensi mereka. John Maxwell. Salam cinta belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.